Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rekan remaja dan rekan pemuda. Tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah keempat. Dan Minggu Prapaskah keempat ini mengambil tema Yesus yang marah dan sedih. Siapa sih yang gak pernah marah? Setiap kita pasti pernah yang namanya marah dan sedih. Bahkan marah dan sedih yang kita alami itu bisa kita alami sepanjang hari hanya karena hal-hal kecil. Dan orang-orang yang menyebabkan kita marah dan sedih pun adalah orang-orang yang dekat, orang-orang yang kita temui mungkin di jalan, di pasar, ketika kita sedang mengantri, ketika kita berada di bioskop, di tempat umum, juga di tengah keluarga. Dan marah dan sedih bukanlah hal yang asing dalam kehidupan manusia. Tapi banyak orang tidak sadar bagaimana harus menguasai marah dan sedih itu, sehingga marah dan sedih tidak melulu menjadi perasaan yang dinilai negatif. Yesus juga mengalami marah dan sedih. Tapi manusia berbeda motivasi dan cara mengungkapkan marah dan sedihnya dengan Yesus. Kita lihat video sepiring nasi. Hari ini kita belajar dari Hana. Hana menggambarkan kita semua yang mengalami marah dan sedih. Apa yang menyebabkan Hana marah dan sedih? Hana marah dan sedih karena Tuhan mengizinkan kehidupan keluarga mereka terpuruk. Ketika hubungan orang tua yang tadinya hangat sekarang menjadi dingin, bahkan mereka hanya bertengkar dan saling memaki. Mereka saling menyakiti satu sama lain. Hana merasa tidak dicintai, dan Hana melihat juga kondisi-kondisi yang tidak ideal, tidak menyenangkan yang Tuhan izinkan, dan dia bertanya, kenapa Tuhan izinkan? Untuk apa sih? Setega itu Tuhan. Hana menjadi sedih dan marah karena apa yang terjadi pada egonya sebagai manusia. Tidak salah kita memiliki ego. Setiap manusia punya ego. Dan memang marah dan sedih itu selalu terjadi justru karena ego kita tersakiti. Akhirnya apa? Dampak besarnya ketika Hana marah. Akhirnya dia menjadi pribadi yang cuek, sibuk sendiri. Dia mencoba untuk melarikan diri dengan pelayanan. Kelihatannya sih bagus gitu ya, pelayanan. Tapi ternyata pelayanan hanya sekedar pelampiasan karena dia tidak betah ada di rumah. Jatuhnya pelayanan yang demikian tentu menjadi pelayanan yang salah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sekarang belajar dari Yesus. Kenapa sih Yesus itu marah? Kalau tadi kita lihat Hana, dan Hana adalah simbol dan refleksi dari kita semua, bahwa kita marah ketika ego kita disenggol, ego kita diinjak, harga diri kita disepelekan. Berbeda dengan Yesus. Yesus marah kepada Petrus. Bacaan kita hari ini dari Markus. Kita sama-sama bisa membacanya dari Markus 8 ayat 33, dikatakan demikian. Maka berparinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kenapa Yesus marah kepada Petrus? Bukan karena Petrus menginjak harga diri Yesus. Bukan karena Petrus tidak menghargai Yesus. Bukan karena Petrus membenci Yesus. Bukan karena Petrus menyangkal Yesus. Tapi karena Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Karena Petrus bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apa sih dampaknya ketika kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan Allah? Dampaknya kita sedang merusak diri sendiri tanpa sadar.
Pikiran dan pendapat manusia tidak pernah sempurna. Bahkan pikiran dan pendapat manusia lebih banyak yang subjektif daripada objektif. Dan tanpa sadar itu semua sebetulnya sedang merusak kita. Kita dibuat menjauh dari apa yang ideal menurut Allah. Apa kata Allah tentang kita? Dan itu merusak baik batin, pikiran, dan akhirnya nampak lewat respon-respon kita sebagai manusia. Yesus marah karena apa yang dilakukan Petrus itu merusak dirinya sendiri. Yesus marah karena apa yang dilakukan Petrus itu membuat dia menjauh dari keselamatan yang sejati. Yesus gak mau ada orang menyakiti dirinya sendiri. Coba kita perhatikan. Kita kalau ngelihat ada orang menyakiti dirinya sendiri, apa yang kita lakukan? Apakah kita memarahi orang itu supaya orang itu berubah, atau akhirnya kita hanya terjebak pada perasaan cuek, ya udahlah, biarin aja. Urusan mereka, urusan sendiri lah. Mereka yang ngurusin, mereka mau kejeblos sendiri. Mereka nanti kena resiko, ya mereka harus tanggung sendiri. Saya gak mau peduli. Kita boro-boro mau marah, bahkan kita mikirin mereka saja mungkin enggak. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik untuk kita refleksikan, bahwa kemarahan Yesus tidak didasarkan oleh egonya sebagai manusia, tapi justru kasihnya kepada sesama manusia, kepada murid-muridnya, dan dalam kisah ini kepada Petrus. Begitu juga ketika ia mengalami sedih. Kenapa Yesus sedih? Yesus sedih bukan karena Lazarus mati. Yesus sedih bukan karena ia kehilangan seorang teman, seorang sahabat, seorang saudara dalam diri Lazarus. Yesus sedih karena melihat betapa rapuhnya Maria, betapa rapuhnya orang-orang Yahudi yang begitu mengasihi Lazarus, dan akhirnya mereka terpuruk karena duka cita. Yesus sedih karena melihat kerapuhan manusia. Yesus sedih ketika melihat orang-orang patah semangat karena duka cita. Yesus sedih karena melihat sesamanya kehilangan damai sejahtera. Apakah kita juga bisa bersedih seperti Yesus bersedih? Ketika ada orang-orang yang sedang berduka cita, apakah kita bisa merasakan hancurnya mereka, atau kita hanya sekedar simpati? Aduh, kesian ya, dia masih muda tapi sudah meninggal. Atau aduh, kasihan ya anak-anaknya, masih pada kecil udah ditinggalin mamahnya, udah ditinggalin papahnya. Atau bahkan mungkin kita memberikan atau menyatakan, memberikan statement yang jangan sedih, buat apa sedih, nanti kalau kamu sedih mamamu udah di sorga tuh bakal sedih, udah jangan nangis lagi. Kita lupa bahwa tidak ada manusia yang sebetulnya kuat kalau dia kehilangan orang yang dikasihinya. Tidak mudah bisa sedih dan marah seperti Yesus sedih dan marah. Karena pertama-tama kita harus mampu menguasai diri kita, menekan ego kita, dan menambah kasih dalam hidup kita. Itu gak mudah untuk dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa marah untuk alasan-alasan yang tepat. Kita bisa marah untuk membangun orang lain, bukan untuk menghancurkan orang lain. Kita bisa sedih bukan hanya sekedar berempati, bersimpati kepada orang lain, tapi kita mencoba untuk membangun kehidupannya, untuk menghibur, untuk memberikan kepada dia damai sejahtera yang dari sorga yang Tuhan kirimkan lewat kita sebagai alat-alatnya. Memang tidak mudah untuk bisa marah dan sedih seperti Yesus, tapi bukan berarti tidak bisa. Yang jadi persoalan adalah, apakah kesedihan dan kemarahan kita hanyalah bentuk egoisme kita? Atau kesedihan dan kemarahan kita
dapat menjadi bentuk cinta kasih kepada sesama. Mari kita sedih, kita marah, layaknya manusia biasa, tapi kini dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kesedihan dan kemarahan kita tidak menghancurkan dan tidak berdampak buruk pada diri kita maupun sesama, malah membangun kehidupan menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu buat kita semua.